kurang lebih 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, saya dalam kunjungan ke beberapa tempat lalu menyaksikan betapa ramainya orang melakukan hal ini. Yang dari tahun-tahun lalu tidak pernah muncul, tiba-tiba sekarang muncul dalam bentuk yang lain. Orang, anak-anak kita dari kota, dari desa-desa berkumpul di sungai-sungai dan melakukan upacara itu dengan kerumunan yang luar biasa banyak, bervariasi dari tempat ke tempat. Dan seringkali mereka melakukannya persis pada hari Minggu karena melibatkan begitu banyak orang yang kerja, katanya di kantor, dimanapun mereka menggunakan hari Minggu sebagai hari libur. Untuk saya catatannya ada 2. Satu, kalau mereka melaksanakannya terus-menerus pada hari Minggu, ini untuk saya tantangannya terkait dengan iman. Maka saya menulis pada surat yang pertama, praktek yang seperti ini kalau diterus-meneruskan, itu akan mengganggu praksis iman dalam kaitan dengan perayaan liturgi. Dan juga saya melihat di sana ada suatu kekhawatiran tentang kekuatan yang dinamakan kekuatan dunia gelap, yang mereka lebih percayai daripada kekuatan iman kepada daya penyelamatan Tuhan yang kita terima di dalam iman. Itu poin yang pertama di dalam surat. Mengapa itu ditulis? Karena pengalaman seperti itu. Pada tanggal 30 September yang lalu, tahun 2021, dalam pertemuan dengan beberapa pejabat pemerintah dan beberapa tokoh adat terlibat, saya mengatakan kepada salah seorang bupati, saya katakan, Pak Bupati, mungkin suatu saat kita coba berpikir untuk melarang ini Helketa karena ini sudah menarik orang terlalu banyak, dan bahkan orang dari pulau-pulau lain yang tidak pernah mengetahui ini, dari daerah lain yang tidak pernah mengetahui ini, diikut sertakan, dan kita seolah-olah ini anak-anak yang datang untuk menikah ini seolah-olah membawa perang, padahal ini sebenarnya pernikahan itu adalah pesta atau perayaan persatuan keluarga. Kenapa kita membawa-bawa apa yang dikatakan dari dulu permusuhan, padahal mereka-mereka yang datang untuk menikah ini adalah anak-anak kita yang mempunyai niat baik untuk membangun keluarga mereka sebagai orang-orang Kristen. Itu poin saya tertulis di dalam surat, mengapa itu kalau kita melaksanakan terus-menerus akan membawa serta konsekuensi kita memisahkan orang, lalu seakan-akan kita menyatukan di dalam upacara itu dengan segala itu. Nah, kebetulan dalam pertemuan itu ada seorang tua adat, dan dia katakan kepada saya, Monsignor, praktek Helketa yang sekarang ini, kami tua adat ini bingung. Karena kami tidak tahu mau bahasakan bagaimana, sebab kalau menurut pengalaman kami, kita dari TTU, dengan bahasa adat kita, sejak dulu sudah ada apa yang dinamakan Lep Kisantun Bobo. Artinya kita punya Helketa ini sudah tidak perlu karena jalan kita sudah terbuka dan tidak perlu lagi diadakan. Kecuali ada 1-2 suku yang belum melaksanakan itu, dan kebetulan mereka mau menikah di antara suku itu, boleh dibuat. Dan dalam dialog-dialog selanjutnya, saya mendapat itu misalnya dari suku mereka di Evan dengan suku di Ambeno, tetapi mereka tidak melaksanakan karena memang dari dulu tidak ada hubungan perkawinan di antara mereka. Maka mereka mengatakan, seandainya kemudian ada pernikahan di antara mereka, maka mereka akan melaksanakannya. Itu yang menjadi latar belakang mengapa surat ini keluar. Nah, secara iman dan budaya, banyak
generasi yang sekarang itu tidak mengenal itu. Jadi kalau mereka dibawa-bawa untuk melaksanakan itu, nanti akibatnya secara budaya, secara kultural, mereka akan wariskan kepada keturunan yang selanjutnya, dan keturunan selanjutnya akan terus-menerus, dan praktek ini akan makin meluas karena perkawinan sekarang itu antara berbagai macam suku. Kalau itu dipraktekkan nanti dia meluas sampai di Flores, meluas sampai di mana-mana sesuai dengan ikatan perkawinan atau hubungan perkawinan yang ada. Maka surat ini sebenarnya dikeluarkan untuk mengatakan bahwa kita tetap menghargai tradisi adat istiadat kita, cerita-cerita lisan kita pegang. Dulu ada berbagai macam perang, atau katakanlah satu macam perang antara orang Dawan dengan orang dari Belu Selatan. Mereka ceritakan, sejauh saya ikuti di Hasehawakanya orang Malaka, mereka tidak pernah terlalu repot dengan itu. Sehingga saya merasa secara iman kita pegang sebagai sesuatu yang kita wariskan, tetapi nilai yang seperti tadi nanti ke depan itu akan memberatkan generasi turun-temurun. Sebaiknya sekarang kita bebaskan mereka supaya mereka berkembang lebih lanjut sebagai anak-anak Tuhan yang akan berkembang di tengah pergolakan dunia ini dengan cara yang lebih bebas. Dan karena itu, poin yang keempat dari surat saya katakan, supaya hidup yang sudah sulit, apalagi di tengah COVID ini, semoga mendapatkan pembebasan dari surat ini. Itu yang menjadi latar belakang dari surat yang saya keluarkan. Ini Pak Leo, untuk sementara saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Monsinyur untuk pengantar yang kami harapkan bisa memberikan satu pemahaman awal. Sudah hadir bersama kita saudara adik kita Bill, habis dari gereja pembinaan rohani, jadi ayah yang baik. Pak Bill, silakan langsung ambil over sebagai moderator, silakan. Selamat malam, Monsinyur. Selamat malam, Pak Bill. Luar biasa ya. Bapak Uskup, gini, saya ikuti info ini di media sosial, itu berkembang luar biasa tentang pandangan dari masyarakat dari suku Dawan. Ini banyak sekali pandangan baik dari akademisi, juga praktisi, cukup banyak juga yang saya lihat ini yang concern di bidang budaya. Ya, mereka di satu sisi memberikan catatan serius tentang keputusan Bapak Uskup tentang dari surat ini, Bapak Uskup. Kurang lebih ada cara pandang, misalnya agama dan budaya ini apakah ini mana lebih dulu, misalnya saya sering baca mana dulu, agama atau budaya lebih dulu, itu sampai ke wilayah itu. Pembahasan di media sosial seperti itu, Bapak Uskup. Jadi seolah-olah ini agama, pihak agama, institusi agama itu sendiri terpisah dari budaya, kemudian mengambil over apa yang sebetulnya bukan menjadi urusan agama, misalnya gitu, Bapak Uskup. Bagaimana tanggapan Bapak Uskup tentang ada pandangan seperti itu, Bapak Uskup, yang saya lihat? Ya, terima kasih. Mana yang lebih dulu dari iman dan budaya, saya sangat yakin masing-masing ilmu akan memberikan kita pandangan tentang itu. Kita percayakan kepada ilmu pengetahuan. Untuk saya masalahnya sederhana. Entah kita menerima iman Kristen kapanpun, kita menerimanya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Dasar budaya itu adalah gambar dan rupa Allah. Kita mau berbudaya apapun, mau berpakaian cara apapun, menurut kitab suci orang Kristen itu mengatakan kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Gambar itu membawa kemuliaan kita, dan dari sana nanti lahir
kebudayaan. Kebudayaan itu adalah gambar wujud diri kita yang perlu berkembang secara maksimal menurut rencana dan kehendak Tuhan. Nah, itu kita kembangkan melalui begitu banyak upaya di dunia ini. Pendidikan pasti adalah pemanusiaan. Tata kelola kehidupan pada umumnya, kita semua dari budaya apapun mau tidak mau harus hidup dalam konteks budaya setempat. Budaya nasional, budaya lokal, budaya rumah tangga, budaya mondial, dan seterusnya. Itu ada banyak. Yang kedua, kalau kita lihat sejarah, pasti iman itu datang mendapati kita sebagai orang yang sudah hidup dalam konteks hidup kita dengan budaya setempat. Untuk saya, tidak penting mana yang lebih dulu. Yang penting itu keduanya terintegrasi dengan baik untuk mewujudkan diri kita sebagai putra-putri Allah, supaya gambar wujud diri kita yang di dalam kitab suci itu dinamakan menyerupai Yesus Kristus itu makin lama makin tersingkap di dalam diri kita. Dan maksud dari surat ini sebenarnya adalah yang tadi saya katakan, kalau kita meneruskan ini secara budaya, nah kecuali untuk 1-2 suku tadi saya sudah sebut, misalnya suku Eban dengan suku Ambeno, karena dulu, nah mereka karena belum mengalami itu, silahkan nanti dibuat. Tapi untuk yang lain-lain, pengalaman saya 4 generasi kami tidak kenal. Tiba-tiba generasi yang sesudah saya mereka kenal. Konsekuensinya mereka akan wariskan kepada anak-anak, kepada anak cucu, cece mereka, untuk generasi berikutnya, dan ini nanti bersamaan dengan perkembangan zaman itu akan makin lama. Sejauh saya lihat itu perkembangannya makin lama makin membesar dalam arti peserta, dalam arti biaya, dan seterusnya. Ini ke masa depan akan memberatkan orang, apalagi nanti makin meluas, karena begitu laki-laki datang dari tempat lain, sebentar dia menerapkan itu di tempatnya, akan menjadi budaya baru di sana. Budaya baru. Nah, sehingga surat ini mau mengatakan apakah lebih baik kita stopkan kalau untuk yang tidak mengenal, supaya itu tidak usah ada pembebanan baru untuk perwujudan diri manusia. Ini menarik jawaban Pak Uskup. Ya, karena saya melihat juga ada tendensi melihat keterpisahan itu, dan Pak Uskup justru melihat ada persatuan di situ, dan ini bukan hal yang sangat terpisah antara kebudayaan juga agama, ya Pak Uskup. Lalu ini soal 4 poin ini sebetulnya masih menjadi banyak pertanyaan Pak Uskup. Soal magis, lalu ada sosiokultural, lalu ada pemecah belah dan menambah berat beban ekonomi. Secara khusus poin bagian memecah belah itu Bapak Uskup, ya saya harus membaca tulisan di media sosial, baca tulisan beberapa orang yang saya anggap dia paham tentang kebudayaan itu, juga di Warta Promora juga dimuat tulisan Helaketa itu, filosofinya adalah untuk mengikat gitu ya Bapak Uskup ya, bukan membuat disintegrasi. Nah, apakah misalnya Bapak Uskup setelah surat ini ada rancangan baru dengan value dari tradisi ini, tapi dikembangkan dengan cara yang lain, tapi tetap membawa nilai itu? Iya, terima kasih Bill. Pertanyaan yang menarik. Dalam pertemuan saya dengan berbagai macam tokoh adat, kami ada kesepakatan untuk mengagendakan pertemuan selanjutnya. Terlebih karena yang melaksanakan ini banyak yang tidak memahami kisah yang ada di balik upacara Helketa. Maka kami ada rencana untuk melakukan pertemuan dan biarkan tokoh-tokoh, kita undang banyak orang untuk mendengar kisah tentang latar belakang dari itu. Nah, kalau saya mendengar tutur adat dan mereka berbicara
tentang berbagai macam hubungan antara orang Dawan, orang Belo, orang TTS, orang Kupang, dalam bahasa dan orang Malaka. Dalam bahasa adat, saya tidak menemukan alasan untuk helketa dalam arti praktek, karena awal surat saya itu mencermati fenomena yang berkembang akhir-akhir ini. Nah, ini supaya sesuatu itu ditempatkan pada nilainya, pada porsinya. Sehingga dari satu pihak, kebudayaan kita, tradisi-tradisi kita, itu tidak menentang, tidak bertentangan dengan iman. Sebaliknya juga, praktek penghayatan iman tidak menghalangi kita untuk hidup sebagai manusia berbudaya. Nah, ini yang sementara ada kesepakatan dengan tokoh-tokoh dan pemerintah setempat menyetujui agar kami melakukan itu, karena tugas saya adalah juga melakukan berbagai macam pendekatan dengan pemerintah, bagaimana kita melakukan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, bagi umat di segala bidang kehidupan, termasuk juga bidang kebudayaan. Nah, ini untuk saya sangat menarik sebenarnya. Nah, saya kembali kepada apa yang tadi dikatakan, poin tentang memecah belah, poin saya yang ketiga. Nah, yang ada di balik upacara helketa ini adalah sebenarnya suasana perang dan permusuhan. Sementara di dalam tutur adat, tua-tua adat mengatakan bahwa mereka yang dalam bahasa daerah itu dinamakan Laepki Santun Bobo, itu artinya ada sejenis pohon di hutan yang dia berduri dan duri-durinya itu akan menangkap semua pohon yang di situ, lalu membuat halangan untuk orang bisa lewat. Mereka bilang itu halangan seperti itu sudah dipotong dan jalan kita untuk perkawinan itu sudah mulus, tidak perlu lagi kita melakukan itu. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa saya mengeluarkan surat itu. Jadi kalau jalan sudah lurus, jalan sudah terbuka, kenapa kita yang lain, yang anak-anak sekarang yang tidak mengetahui ini, mereka pasang lagi ini untuk menghalangi mereka supaya baru mereka buka lagi. Saya katakan secara ekstrim, sebaiknya kalau mereka mau melakukan itu, mereka sekalian perang. Nah, ini latar belakang mengapa saya mengatakan kalau kita melaksanakan itu, kita membawa serta di dalam ini dasar jiwa kita itu adalah suasana konflik dan perang. Yang kita seakan-akan secara ritual mau damaikan. Tapi kita bawa terus-menerus di dalam diri kita. Dan ini kita akan wariskan kepada generasi muda sebagai yang akan menghiasi jiwa mereka. Apakah kita mau supaya kita melahirkan anak-anak Tuhan dengan jiwa yang seperti ini? Padahal Tuhan kita Yesus Kristus melalui darah terindahnya sudah menebus kita. Nah, ini pertanyaan yang perlu direfleksikan secara ilmu, secara budaya, dan juga secara iman. Nah, itu poin saya ada di situ. Ini menarik Pak Uskup, soal yang pertama soal rencana itu ngobrol dengan tokoh-tokoh adat. Saya kira itu langkah yang saya kira sangat elegan, karena sejauh ini dalam sejarah gereja ya ini langkah yang menurut saya baru Pak Uskup ya, dan dilakukan di Keuskupan Atambua. Ini satu terobosan luar biasa. Bill, mohon maaf, saya boleh tambah sesuatu? Ya, Pak Uskup, silakan. Nah, terima kasih. Mohon maaf, saya potong tadi. Iya, Pak Uskup. Bapak Uskup yang mendahului saya selama 25 tahun melakukan dialog adat dengan apa yang dinamakan 3BR. Program pastoral 3BR. Yang menarik untuk saya, selama 3BR, saya ikut banyak kali. Masalah helketa tidak pernah muncul. Itu dari tahun 1984, beliau itu menjadi uskup, sampai dengan 2007. Itu masalah helketa tidak pernah muncul. Saya juga tidak pernah mengetahui itu helketa, sampai dengan tahun 2016. Tokoh adat mengatakan bahwa, kok saya ini bingung.
Bagaimana orang PPU dan orang Belu ini bisa bermusuhan? Tidak ada di dalam tutur adat di Belu, dan ini yang bahwa kita mesti melaksanakan ini karena tidak ada permusuhan. Nah, ini untuk saya menarik yang selama hampir 25 tahun, kemudian ditambah saya dari tahun 2007 sampai 2016 hampir 9 tahun, itu tidak ada. Kok tiba-tiba terakhir-terakhir ini muncul, dan muncul dari anak-anak generasi yang banyak kali mereka sudah tinggal di kota. Sudah tinggal di kota. Mohon maaf, dalam dialog saya dengan beberapa tokoh adat, mereka mengatakan ini, sebaiknya mereka tidak usah melakukan di sungai-sungai, mereka datang langsung ke rumah-rumah adat. Mereka sebut itu balem nasi, umum nasi, artinya rumah adat mereka, rumah suku yang mempersatukan mereka. Nanti mereka akan dibuat upacaranya di sana sederhana, lalu mereka tidak perlu sampai ke kali-kali. Nah, ini yang kita mau, supaya mereka kalau mau mencari kebenaran tentang nilai-nilai yang hidup di sana, mereka kembali menemukannya di sumber kesatuan yang mengikat suku itu, yaitu di, bukan sekedar rame-rame datang dari kota dengan segala macam itu, datang sekedar untuk ini. Dan ada bahasa yang diungkapkan oleh tua adat mengatakan ini, maaf saya omong dalam bahasa Dawa, maus and saya son bi konat pen. Itu artinya kalau ada asap api yang naik, burung layang-layang terbang. Di mana ada keramaian, disitulah berkerumun orang. Orang adat sebenarnya tidak mau yang rame-rame seperti ini. Mereka mau supaya sesuatu dihayati itu berdasarkan nilainya, supaya berdasarkan nilai-nilai itu hidup kita ditata dengan lebih baik. Ini yang saya mau tambahkan. Terima kasih. Wow, terima kasih Bapak Uskup. Ini tambahan yang memperkaya pengetahuan saya juga rekan-rekan yang ada di Zoom terkait dengan praktik yang dilakukan oleh Gereja Katolik di Atambua, Kuskupan Atambua, yang sudah berjalan sampai sekarang, dan Bapak Uskup menyinggung soal praktik LKT di sekarang ya, konteks sekarang. Dan Bapak Uskup, saya melihat ini sebetulnya ada tren dalam kehidupan orang Indonesia, ada semacam euforia melakukan hal itu, Bapak Uskup. Jadi dulu tidak, tapi kemudian tren sekarang itu menjadi sesuatu yang dikomodifikasi. Ya, saya kira itu berlangsung hampir sebagian besar tempat di Indonesia, dan itu kelihatannya diikuti juga oleh perkembangan media sosial yang marak. Jadi orang ada semacam memperkenalkan itu secara publik gitu. Kami ada. Saya tidak tahu tentang konteks di Helketa di Kuskupan Atambua. Lalu saya menggarisbawahi poin tadi menarik dari Bapak Uskup soal pengetahuan atau narasi tentang apa di balik Helketa itu yang tampaknya tidak banyak dipahami orang, tadi Bapak Uskup katakan. Sehingga kita bisa melihat secara logis, kalau misalnya paham itu, maka konteksnya sekarang seperti apa, itu yang mungkin abai. Dan Pak Uskup katakan bahwa ada satu generasi di bawah Pak Uskup yang kemudian mempraktikkan itu. Ya. Pertanyaan saya Pak Uskup gini, kalau memang tua-tua adat itu sudah mengatakan ini sudah selesai, tidak perlu ada lagi seperti itu. Nah, generasi-generasi yang tadi Pak Uskup singgung itu apa ya Pak Uskup yang membuat mereka kemudian ingin menjalankan itu lagi, sedangkan bahasa adat tadi Pak Uskup sudah katakan itu sudah diselesaikan. Itu kira-kira apa Bapak Uskup? Ada fenomena apa yang dibalik itu Bapak Uskup? Mungkin Bapak Uskup dapat info atau buat sedikit kajian tentang itu. Terima kasih Bapak Uskup. Yang bisa saya ketahui tentang hal itu adalah literatur saya, di desa itu terjadi krisis. Orang rame-rame pindah ke kota, orang-orang dari desa itu ada proses di mana semua nilai yang ada di desa itu dipindah atau ditinggalkan, dan orang hidup dengan tren yang ada di kota. Nah, di kota orang berkumpul lalu membentuk paguyuban ke paguyuban. Mereka mempunyai pemimpin. Seringkali ada pemimpin yang membawa ini dari kampung,
mau meneruskannya di kota dan seterusnya. Nah, seperti yang terjadi seringkali demi pragmatis, demi mudahnya mereka semacam membuat rumah kedua perkumpulan suku di kota. Nanti dari sini berkembanglah cerita tentang hal-hal ini yang seringkali mereka melakukannya dengan cara yang lebih artifisial, lebih maju, dan seterusnya. Nah, kalau yang seperti ini, ada yang perlu kita bicarakan lebih lanjut, bagaimana menyambung nilai, supaya tidak terjadi keterputusan antara nilai-nilai asli yang dalam bahasa adat itu dinamakan balem nasi, umem nasi, kuam nasi, itu artinya kembali ke sumber asli, kembali ke sumber asal. Dan ada satu buku dari Pater Gregor yang sangat bagus tentang We Seek Our Roots. Kalau misalnya saya yang menulis, saya akan katakan We Seek Our Origins. Karena untuk saya, supaya nanti kita secara iman dan budaya bisa sampai kepada apa yang dinamakan prinsip-prinsip paling mendasar dari kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya menerima narasi, tetapi membaca narasi itu di dalam konteks yang lebih luas, dalam kerangka yang mengatur kehidupan kita untuk suatu tatanan yang lebih baik. Nah, ini yang untuk saya penting. Ada pergeseran dari desa ke kota, kemudian ada terbentuknya apa yang dinamakan budaya baru di kota, campuran antara yang desa dan kota, sehingga menyebabkan yang seperti ini. Oke, Pak Uskup, ini beberapa obrolan kita ini sebetulnya juga untuk memberikan sedikit wawasan bagi kami, bagi teman-teman yang tidak sempat ikut ini karena kapasitas yang terbatas. Maka di grup Zoom ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan, Uskup. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman di Zoom? Silakan. Oke, Uskup. Saya mulai dengan pertanyaan dari, Oke, silakan yang angkat tangan. Mungkin host bisa kasih mic-nya, nyalakan mic. Ini ada, oke, yang sudah dapat dinyalakan mic bisa langsung ajukan pertanyaan. Bapak Uskup. Oke, terima kasih Pak Bill sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Saya nama ini dari Parokines Leu, asal saya Parokines Leu, sekarang domisili di Jakarta. Baik, ketika saya membaca surat dari keuskupan yang mengeluarkan surat ini, awalnya saya sepertinya itu, wah ini kok kayak saya merasa bahwa ini seperti suatu ancaman, ya. Suatu ancaman. Ini saya secara pribadi ya, seperti suatu ancaman karena dari konsekuensi yang dikeluarkan oleh keuskupan, salah satunya itu bisa dapat membatalkan perkawinan. Dari segi isi yang sudah dijelaskan dalam surat ini, saya sangat menerima ya. Ketika ini mungkin sudah ada penelitian khusus dari keuskupan bahwa melihat sengketa ini adalah bertentangan dengan praktek mistis magis. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosial kultur, mungkin bisa saja itu terjadi. Yang kedua, memecah belah hubungan kekerabatan dan menambah berat beban ekonomi. Saya dari keempat ini semua saya ada komentar, Pak Bill. Silakan. Yang pertama, bertentangan dengan iman Katolik.
kalau bertentangan dengan iman Katolik dari saya juga berharap. Oh, halo Pak Edi. Oh, oke. Ini rupanya sinyalnya kurang stabil, Pak Edi. Oke. Mungkin ya, mohon maaf ini sinyal kurang stabil Pak Edi. Kelihatannya saya baca saja dulu pertanyaan yang sudah ada. Ini dari Ricky Ulu, Bapak. Apakah memang cukup kuat untuk melarang Helketa hanya berdasarkan cerita-cerita beberapa tokoh? Apakah sudah ada pihak uskupan, sudah ada kajian, misalnya gitu? Pertanyaan dari Ricky Ulu untuk Bapak Uskup. Mungkin satu pertanyaan dulu Bapak Uskup ya? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih saudaraku Ricky. Ya. Kekuatan itu kita bisa ukur dari berbagai macam ukuran. Saya sebagai uskup bertanggung jawab untuk pelaksanaan sakramen pernikahan dengan tugas yang ada di dalam apa yang dinamakan forma kanonika di dalam sakramen pernikahan. Yang untuk saya paling penting di sana adalah kesempurnaan pribadi manusia di dalam ikatan perkawinan yang nanti konsekuensinya berkembangnya cinta dan lahirnya keturunan yang akan menjadi tanggung jawab orang tua untuk membesarkan mereka secara Kristiani. Kalau diukur kekuatan dari Helketa, mohon maaf saya akan beri contoh. Ponakan saya dari saudari saya yang bungsu menikah namanya Kolo dengan Kolo. Kami 4 generasi yang lebih dulu tidak mengenal Helketa, tiba-tiba dia melakukan Helketa. Konsekuensinya untuk keturunannya selanjutnya nanti mereka setiap kali Helketa karena ini bagian dari yang akan dipikulkan ke atas dirinya sebagai beban yang saya namakan itu beban kultural untuk selanjutnya. Padahal kami 4 generasi tidak mengenal itu sampai dengan mamanya, sampai dengan adik bungsu saya. Tiba-tiba ini mereka Helketa. Saya tanya ini dari mana datangnya? Sebab konsekuensi lebih jauh dan karena ini menyangkut anak-anak Tuhan yang akan dipercayakan kepada pasangan yang menikah. Kalau saya ditanya tentang apakah cukup kuat, siapa yang berani untuk mengatakan bahwa membantu manusia untuk bisa bebas dari beban yang tidak diperlukan, itu tidak cukup kuat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak cukup kuat, silahkan. Saya tidak bertanggung jawab karena saya punya pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban demi anak-anak Tuhan yang perlu dipersiapkan di dalam kehidupan keluarga dengan baik. Itu jawaban saya untuk mengukur sejauh mana surat ini menjadi kuat. Karena kita membangun kehidupan keluarga melalui sakramen pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga-keluarga supaya orang tuanya berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan melalui pernikahan itu mereka dididik dan dibesarkan, dikembangkan jiwa dan raga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkembang baik. Nah, kalau Helketa seperti kasus yang tadi saya katakan dan ini sudah terlalu banyak kasus setiap tahun pastor-pastor paroki mengalami pernikahan yang seperti ini, kalau mereka meneruskan, ini generasi yang sekarang akan mengikuti sebagai sesuatu yang kita berkembang sekarang dan menjadi beban untuk mereka kemudian karena ini menjadi bagian nanti yang di dalam sistem perkawinan ini sudah menjadi bagian dari kewajiban adat. Oke. Ini kurang lebih jawaban saya. Terima kasih Bapak Uskup. Ini lagi ada pertanyaan dari, saya baca saja pertanyaannya. Ini dari Mustika. Ya, ini pertanyaannya,
dalam terang ajaran gereja, apakah kita secara esensinya bertentangan ajaran iman, Bapak Uskup? Apakah esensinya itu bertentangan dengan ajaran iman? Tapi saya kira tangkap Bapak Uskup tadi konsekuensinya, Bapak Uskup, ya. Konsekuensinya Lebih pada itu. kita menaikkan suatu beban yang oleh generasi-generasi terdahulu tidak dilaksanakan, tidak dikenal dalam secara praksis, dan itu untuk generasi yang berikut, ponakan saya dengan anak-anaknya yang kemudian mereka akan kena karena mereka melakukan. Oke, baik, terima kasih Bapak Uskup. Ini dari Pak Lazarus. Apakah sebaiknya jangan dilarang praktek helketanya, tapi dikembalikan pada hakikat sebenarnya? Oh ya, agar dalam terang iman Kristen diberikan pencerahan, agar helketa hanya dilakukan bagi suku-suku yang seharusnya melakukan dengan kajian dalam gereja, adat, dan pemerintah. Ini masukan seperti ini, Bapak Uskup. Dari Lazarus, Pak Lazarus. Iya, terima kasih. Ya, masukan yang menarik. Di dalam rencana untuk dialog selanjutnya akan bisa didengar, sejauh yang saya bisa dengar dari tutur adat, walaupun belum lengkap semuanya. Nampaknya helketa dalam arti pelaksanaan yang seperti sekarang, tren yang sekarang tidak diperlukan. Karena yang diperlukan itu adalah kembali ke nilai-nilai yang aslinya, sehingga itu dapat terlaksana dengan baik. Dan dalam adat di Timor, kalau orang kembali kepada yang asli sebenarnya tidak ada beratnya di sana. Secara kultural, secara sosial tidak berat, karena yang dinamakan mereka pakai istilah itu lalan, berarti jalan. Itu masing-masing keluarga itu sangat-sangat. Nah, yang kedua, tidak ada pembatalan dalam arti mereka yang sudah nikah. Di situ dikatakan itu ada pembatalan dalam arti rencana yang mau dilakukan itu ditunda atau apa sampai orang ini proses pemurnian iman sebenarnya. Karena misalnya orang melakukan terus-menerus secara praksis, melakukannya pada hari Minggu, kesaksian dari banyak pastor, begitu banyak orang yang ikut upacara pada hari Minggu di sungai-sungai, itu tidak mengikuti perayaan Ekaristi. Yang kedua, yang banyak-banyak yang biasa datang untuk upacara ini, di hari pernikahan, dalam upacara misa untuk kedua mempelai, mereka juga tidak hadir. Nanti hadirnya baru pada malam hari waktu pesta. Jadi budaya yang rame-rame tanpa ungkapan iman pribadi ini yang kita mau cegah melalui ini. Itu maksud dari itu. Kalau kita mau beriman, kita mendukung kita punya keluarga supaya mereka mendapatkan berkat selimpah-limpahnya. Kalau kita ikut sungguh di gereja, di bagian yang urusan masyarakat atau sosialnya, di bagian yang urusan keluarganya. Itu yang dimaksud, supaya kalau persiapkan sungguh-sungguh sehingga mereka terlibat secara penuh. Karena itu yang dituntut di dalam liturgi gereja itu adalah keterlibatan secara aktif, penuh, dan sadar. Nah, seringkali kita hanya terlibat hanya setengah-setengah. Nah, keterlibatan yang setengah, saya menulis di dalam, bertentangan dengan iman, karena kalau orang Katolik meninggalkan misa hari Minggu untuk pergi ke helketa, itu pasti menjadikan dia bukan orang Katolik yang baik. Itu yang dimaksudkan dan bertentangan dengan iman. Yang kedua, kalau dia pergi ke sana, karena di balik pemikirannya, di agenda belakangnya itu ada ketakutan tentang apa yang dinamakan dunia gelap, yang kalau tidak diikuti dia takut nanti ada campur tangan untuk mencelakakan hidupnya atau membawa bala dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan dengan ketakutan yang bertentangan dengan iman. Wow, luar biasa.
Terima kasih Pak Uskup, itu penjelasan yang sangat mencerahkan karena kita berada pada jalan yang mana itu soal pilihan. Ya, sebagai orang Katolik harus militan juga ya Pak Uskup ya. Militan tidak hanya di adat, tapi sebagai Katolik harus militan masuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang Katolik. Nah ini ada Pak Manekman. Pak Manekman ada di sini? Ada. Oh ya Pak Manek, ya Pak Manek Ya. mungkin singkat, padat dan jelas ya Pak Manek ya. Baik. Selamat malam semua. Terima kasih banyak atas penjelasan dari Bapak Uskup sebagai Selamat penanggung malam, jawab Bapak Manek. untuk iman perkembangannya di Keuskupan Surabaya, di Atambua. Sebagai anak dari Atambua, saya sangat bangga dengan pendekatan Bapak Uskup. Menurut pandangan saya, hakikat dari Halketa itu sebenarnya kalau dulu itu sungguh baik. Karena untuk melepaskan semua warisan dendam pada masa lalu karena ada perang atau perselisihan leluhur. Jadi upacara itu untuk menyelesaikan atau membebaskan generasi ini dari beban masa lalu. Jadi ini setelah upacara itu ada perdamaian. Dalam arti begini menurut saya ada pertemuan nilai Katolik dan nilai budaya. Oke. Tapi sayangnya generasi sekarang ini tidak memahami hakikat daripada adat Halketa. Dua, generasi sekarang pun kurang memahami ajaran iman Katolik dengan baik dan benar. Akibatnya dengan segala kekurangan ini timbul satu upaya budaya baru lahir dari kekurangan pengetahuan. Baik itu pengetahuan iman gereja Katolik maupun pengetahuan hakikat daripada adat Halketa. Saya waktu masih masa kecil pernah mengikuti upacara seperti ini, tapi itu upacara umum dua suku yang dulu berperang diselesaikan secara tuntas sehingga generasinya yang sesudah itu tidak lagi mengulang-ulang Halketa. Jadi sekali untuk membebaskan semua turunannya. Jadi usul saya melihat uraian dari Bapak Uskup, SK itu tetap jalan, hanya tidak sampai meniadakan atau menghalangi calon mempelai untuk melakukan perkawinan sakramental. Nah, untuk itu perlu ada tim untuk berkata kese secara baik dan benar, juga menguasai hakikat daripada pengetahuan adat Halketa, dijelaskan agar kembali kepada hakikat Halketa yang murni dan yang baik. Oke. Ya, itu intinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Manek, Bapak Uskup.